Ya, baik, selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas beberapa soal TPA, terutama di bagian subtes TPA verbal, di mana soal TPA verbal ini adalah salah satu subtes yang kita prediksi muncul nanti di CBT UGM. Jadi kita perhatikan bahwa soal nomor 1 sampai dengan nomor 5, petunjuknya adalah pilihlah salah satu di antara 5 kemungkinan jawaban yang mempunyai arti sama atau paling dekat dengan arti yang dicetak dengan huruf besar. Pertanyaan nomor 1 kritis, pilihannya adalah A jatuh, B penting, C sekarat, D genting, E terdesak. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kata kritis ini ada dua arti yang bisa kita artikan. Pertama, berhubungan dengan keadaan disebut dengan keadaan genting, keadaan gawat, ya. Atau yang pola atau pengertian kedua adalah berhubungan dengan pola pikir yang tidak mudah percaya. Jadi artinya kalau kita mendengar sesuatu berita atau sesuatu wacana bacaan, kita tidak langsung mempercaya, tapi kita berpikir lagi apakah ini bisa diterima ataupun tidak. Jadi kritis memiliki dua pengertian, dan kalau kita perhatikan optionnya jelas bahwa yang dimaksud adalah jawabannya option D, genting. Kemudian nomor 2, kata yang ditanyakan adalah rabat dengan pilihan A bruto, B neto, C bonus, D diskon, E persen. Jadi kalau pengertian rabat itu adalah diskon, jadi tidak ada masalah di soal nomor 2. Kita bisa dengan mudah memutuskan bahwa jawaban yang dimaksud adalah D. Soal nomor 3, insentif dengan pilihan A bonus, B hadiah, C tambahan, D pendapatan, E perangsang. Jadi kalau kita perhatikan pengertian insentif itu sendiri adalah tambahan, di mana dihubungkan dengan tambahan penghasilan atau uang apabila kita mencapai suatu tugas yang dicapai. Misalnya kalau di bosnya memberikan insentif kepada karyawannya, artinya bos memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan tersebut, maka jawabannya adalah yang option C. Kemudian yang nomor 4, intimidasi dengan pilihan agitasi, B ancaman, C dorongan, D provokasi, E tekanan. Jadi intimidasi bisa diartikan sebagai suatu tindakan untuk menakut-nakuti. Misalnya kalau kita sering baca misalnya dalam suatu wacana, misalnya sekelompok pemuda melakukan intimidasi terhadap seorang warga agar segera pindah dari komplek perumahan tersebut. Artinya dia melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan orang tersebut takut dan mengikuti keinginan orang yang melakukan intimidasi tersebut. Jadi kita pilih jawabannya adalah sebagai B, ancaman. Kemudian soal nomor 5, refleksi. Kalau yang berhubungan dengan saintek, refleksi itu kalau kita ingat adalah pencerminan, ya. Dia berefleksi, dia merefleksikan dirinya, dia bercermin atas kejadian yang dilakukannya. Jadi kita bisa memilih jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikut tentang antonim, di mana petunjuk soalnya adalah soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Pilihlah salah satu di antara 5 kemungkinan jawaban yang mempunyai arti berlawanan dengan arti kata yang dicetak huruf dengan besar. Soal nomor 6 mekar, pilihannya A bibit, B muda, C besar, D tunas, E kuncup. Jadi kalau kita hubungkan dengan bunga yang mekar itu bunga yang sudah tumbuh, yang sudah muncul 100%, maka lawan katanya adalah bunga yang masih dalam bentuk kuncup yang belum berkembang. Kemudian kalau nomor 7, katanya adalah bangga dengan pilihan A malu, B takut, C sedih, D kecewa, kemudian E sombong. Jadi kalau kita dalam konteks kalimat, kalau kita bangga dengan suatu pencapaian, artinya kalau berhasil kita bangga, berarti kalau dia gagal kita asumsikan dia sebagai perasaan yang kecewa. Jadi kita pilih bahwa lawan kata dari bangga adalah kecewa. Kemudian nomor 8, katanya adalah menghalau dengan pilihan A memberi, B mengajak, C menerima, D mendorong, E menggiring. Kata menghalau bisa kita artikan menyuruh pergi, kemudian mengusir. Kita anggap saja ini mengusir katanya. Dan kita akan mencari lawan kata yang hampir mirip dengan kata mengusir, lawan katanya. Jadi kalau kita mengusir seseorang, menjauhkan dia dari kita,
Berarti lawan katanya adalah kita mengajak ya. Jadi kita pilih jawabannya adalah B. Jadi kalau mengusir menjauhkan berarti mengajak adalah supaya orang tersebut mendekat. Jadi kita pilih jawabannya lawan katanya adalah yang B, mengajak. Kemudian soal nomor 9 dengan pilihan kata membaur dan pilihannya adalah melebar, B memisah, C membagi, D mengurai, E menyebar. Kalau kita perhatikan kata baur itu artinya bercampur menjadi satu, maka kalau lawan kata bersatu berarti berpisah ya. Jadi kita pilih lawan kata dari kata membaur adalah memisah. Tadi kita artikan membaur itu menyatu. Maka lawan katanya adalah pisah. Kemudian nomor 10, jaya. Dengan pilihan jatuh, kalah, roboh, runtuh, bangkrut. Jadi jaya itu kerap diartikan dengan kemenangan. Jadi ini artinya menang ataupun misalkan sukses dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keberhasilan. Maka kalau lawan kata dari menang, sukses, berarti lawan katanya adalah yang option B, kalah. Jadi demikian beberapa soal tentang sinonim dan antonim. Kemudian kita lanjutkan dengan tipe yang ketiga, tipe analogi. Jadi ada petunjuk soalnya adalah untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 20, pilihlah pasangan kata yang paling tepat ya, untuk mengisi titik-titik pada bagian tengah kalimat tersebut sehingga memiliki analog hubungan yang sama. Kita perhatikan soal nomor 11. Peluit berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan prajurit. Kalau kita hubungkan, peluit itu sering digunakan oleh siapa gitu, dan senjata itu dan prajurit itu biasanya menggunakan apa. Jadi kalau kita pilih maka peluit akan berhubungan dengan wasit dan senjata akan berhubungan dengan prajurit. Jadi peluit itu digunakan oleh wasit dan senjata itu digunakan oleh prajurit. Jadi analoginya seperti itu. Berarti berhubungan dengan alat ya. Kemudian yang nomor 12, merdeka berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan penjara. Jadi kalau kita perhatikan pilihannya, mungkin ada beberapa yang akan memilih bahwa merdeka itu berhubungan dengan proklamasi misalnya. Jadi merdeka itu dengan proklamasi itu berhubungan. Kemudian sidang berhubungan dengan penjara itu tidak terlalu relevan karena sidang tidak selamanya berhubungan dengan penjara. Sidang itu bisa saja sidang perdata, sidang perceraian dan lain sebagainya macam ya. Jadi tidak serta-merta berhubungan dengan penjara. Jadi kalau kita perhatikan proklamasi masih kurang tepat. Kalau kita lanjutkan ke beberapa option yang lain, misalnya merdeka berhubungan dengan penjajahan, berarti bisa diartikan merdeka itu bebas dari penjajahan, dan kebebasan itu bisa kita artikan juga bebas dari penjara. Jadi kalau lebih tepat adalah yang di option C dibandingkan yang di option B. Kita lanjut ke soal nomor 13. Gemetar berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan lucu. Jadi kalau kita perhatikan gemetar dengan lapar sepertinya tidak berhubungan, gemetar dengan sakit mungkin, lelucon dengan lucu mungkin juga. Kita simpan jawabannya option B dulu. Kemudian gemetar berhubungan dengan gugup, bisa saja kalau kita gugup itu gemetar. Parodi berhubungan dengan lucu, itu masih ada hubungan, kita simpan dulu. Gemetar berhubungan dengan takut, tertawa berhubungan dengan lucu, ini oke juga. Gemetar berhubungan dengan bahaya dan pelawak berhubungan dengan lucu, ini kurang tepat. Karena kalau kita perhatikan, kalau di sini bahaya dan di sini pelawak, gemetar dan pelawak itu kurang relevan karena pelawak itu adalah pelaku. Jadi gemetar itu bukan pelaku. Jadi kita kurang tepat kalau memilih yang di option E. Memang kalau kita gemetar biasanya berhubungan dengan kalau hal-hal terjadi hal-hal yang bahaya, kita gugup, kita takut, memang kita bisa gemetaran. Tapi dalam konteks kalimat ini sifat katanya tidak sama. Jadi kita abaikan bahwa option E kurang tepat. Nah, sekarang kita akan menguji kembali pilihan-pilihan yang mungkin. Jadi kalau kita perhatikan bahwa sebab akibat yang muncul di analogi ini lebih tepat kalau berhubungan dengan akibat ya. Kalau kita perhatikan bahwa gemetar itu bisa kita artikan bahwa gemetar itu timbul karena adanya rasa takut, dan tertawa itu timbul karena ada sesuatu yang lucu. Jadi kita bisa menganalogikan bahwa gemetar itu terjadi karena ada sesuatu yang kita takuti. Dan
tertawa itu terjadi karena ada sesuatu yang lucu. Jadi jelas bahwa hubungannya lebih tepat ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 14. Senja berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan berlari. Senja biasanya kita artikan sebagai dalam keadaan sore hari ketika matahari sudah mau terbenam. Kalau berlari kita sudah tahu sama-sama bagaimana maknanya. Jadi kalau kita perhatikan beberapa pilihan yang kurang tepat ya. Kalau kurang tepat itu berarti misalkan siang udah jelas kurang tepat, bulan juga udah kurang tepat. Waktu, senja bisa berhubungan dengan waktu, masih ada relevansinya bahwa senja itu bagian dari waktu yang disebutkan, misalnya subuh, siang, petang, senja itu berhubungan dengan waktu. Tetapi cepat berhubungan dengan berlari masih kurang tepat, karena kalau kita jawab sebagai ini waktu, ini cepat, dia terbalik hubungannya, bahwa waktu ini dijabarkan sebagai beberapa bagian, misalnya senja dan lain sebagainya macam. Berlari ini tidak dijabarkan sebagai cepat dan sebagainya. Justru cepat yang kita bagi menjadi kecepatan berjalan, misalnya cepat berjalan, berlari dan sebagainya macamnya. Jadi ini kurang tepat. Maka kalau kita eliminasi lagi, petang senja berhubungan dengan malam. Berarti malam itu terjadi sesudah senja, kemudian berjalan terjadi setelah berlari juga kurang tepat, karena tidak ada relevansi bahwa setelah kita berjalan harus berlari ataupun sebaliknya. Jadi kita eliminasi juga. Maka jawaban yang mungkin adalah option B. Jadi senja berhubungan dengan petang, artinya itu memiliki makna yang hampir sama. Kemudian kejar itu biasanya kalau kita mengejar tidak mungkin dengan melakukannya secara umum dengan berlari ya. Tidak mungkin dengan berjalan. Biasanya kalau kita mengejar itu kita lakukan dengan cara yang cepat, berlari. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang option B. Soal nomor 15. Matematika berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan mobil. Kalau kita perhatikan dari pilihannya adalah apabila kita pilih yang option A, matematika berhubungan dengan matriks. Berarti matriks itu adalah bagian dari pelajaran matematika, oke. Transportasi adalah berhubungan dengan mobil. Jadi ini kurang tepat ya. Jadi kalau kita perhatikan analogi yang di A, matematika kemudian matriks, di sini transportasi, ini mobil. Kalau kita perhatikan matematika ini terjabar menjadi beberapa pelajaran, persamaan kuadrat, matriks, logaritma dan segala macam. Transportasi juga bisa kita jabarkan ya menjadi beberapa seperti misalnya mobil, kereta, segala macam. Jadi kalau kita pilih, mungkin jawaban A memenuhi. Tapi apakah ini yang paling tepat? Kita pilih dulu yang yang pilihan B. Matematika berhubungan dengan rumus, sebagaimana jalan berhubungan dengan mobil. Jadi kalau konteksnya ini kurang tepat karena tidak ada relevansinya. Misalnya matematika berhubungan dengan rumus, itu kan tidak ada hubungan bahwa jalan dengan mobil. Kalau kita tepatkan jalan dengan mobil, berarti kan mobil itu kita kemudikan kalau di jalan. Sementara rumus itu tidak hanya berhubungan dengan matematika, pelajaran yang lain juga ada rumusnya. Kalau kita pilih option C, matematika berhubungan dengan pelajaran, sedan berhubungan dengan mobil. Jadi kita tulis coba dulu, matematika dengan pelajaran, kemudian sedan juga dengan mobil. Jadi ini juga cocok ya, matematika bagian dari pelajaran, berarti ada pelajaran matematika, ada pelajaran fisika, ada pelajaran yang lain-lain. Mobil ada mobil sedan, mobil sport, mobil SUV dan lain segala macam. Ini juga tepat. Jadi kalau kita perhatikan, sepertinya option C lebih baik dibandingkan option A, karena lebih jelas hubungan antara, kalau dalam bahasa Indonesia ini apa ya, hiponim dan hipernim ya. Jadi ada kata yang umum dan ada kata khususnya. Sementara kalau yang tadi di option A, matematika dan matriks, kurang rinci penjabarannya, bahwa matematika itu tidak, kalau mau dibagi matematika seharusnya misalnya matematika IPA, matematika wajib. Jadi matematikanya itu dibagi berdasarkan mata pelajarannya, bukan judul-judul babnya. Sementara kalau transportasi dibagi menjadi mobil dan lain semacam.
juga sebenarnya kurang tepat, karena kalau transportasi mau dibagi dulu dia menjadi transportasi air, transportasi darat, udara, dan segala macam, baru nanti darat dibagi lagi, jadi terlompat terlalu jauh. Jadi kalau kita pertimbangkan, maka jawaban di option C jauh lebih baik dibandingkan jawaban di option A. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 15 tadi sudah di bawah, kita lanjut di soal nomor 16. Air titik 2 ember berhubungan dengan pilihannya adalah mobil dan jalan, atap dan rumah, listrik dan lampu, rambut, kepala, pakaian, lemari. Untuk menjawab soal seperti ini lebih mudah dibandingkan soal sebelumnya, karena kita langsung bisa memposisikannya sama persis depan belakangnya ya. Kalau tadi kan satu kata di belakang dihilangkan, satu kata di depan yang ditanyakan. Kalau kita hubungkan analogi di antara air dan ember, kita bisa tempatkan bahwa ini menunjukkan wadah ataupun tempat ya. Jadi air itu kita tempatkan di dalam ember, maka dengan demikian benda yang kita tempatkan, berarti kita pilih option E, pakaian kita tempatkan di dalam lemari. Jadi ini tidak terlalu ada masalah yang akan dibahas. Jadi jelas bahwa jawabannya adalah option E. Kita lanjut ke nomor 17. Mati, tewas, kemudian ada pilihannya cacat, tuna, rusak, hancur, gundul, botak, moral, beradab, positif, negatif. Jadi kalau ini sepertinya berhubungan dengan sinonim ya, dimana kalau kita perhatikan mati dan tewas itu memiliki makna yang bisa dibilang hampir sama. Berarti kita pilih jawabannya yang paling sesuai, sepertinya adalah rusak dan hancur, berarti tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang di option B. Pilihan soal nomor 18 dengan kata yang dianalogikan adalah rumah sakit, dokter, dan pilihannya adalah bank nasabah, sekolah guru, kantor satpam, toko konsumen, pentas pengunjung. Kalau rumah sakit dan dokter bisa kita analogikan bahwa rumah sakit itu adalah tempat dokter bekerja. Maka dengan demikian kita bisa pilih bahwa sekolah adalah tempat guru bekerja. Jadi analoginya adalah tempatnya, tempat kerja. Maka kita bisa pilih jawabannya adalah yang di option B. Nomor 19, tenun benang, kita pilih pilihannya adalah A, ikat tali, B, ukir kayu, C, lipat kertas, D, anyam rotan, E, cetak batu bata. Jadi kalau kita pilih atau kita pikirkan, hubungannya adalah tenun dengan benang adalah tenun itu artinya bisa kita artikan sebagai suatu kegiatan atau suatu hasil dari kerajinan berupa kain dan benang. Artinya kalau kita simpulkan, benang itu adalah bahan baku atau bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan menenun. Maka kita bisa pilih jawabannya adalah anyam rotan ya. Jadi rotan kita gunakan untuk menganyam, dan kalau kita perhatikan dari posisi katanya juga tepat ya. Tenun kata kerja, anyam kata kerja, benang kata benda, rotan juga kata benda. Jadi dari konteks pilihan katanya juga sudah tepat, dari analoginya juga tepat bahwa itu adalah bahan-bahan atau barang yang digunakan untuk melakukan sesuatu kegiatan. Nomor 20, penyair puisi, pilihannya adalah penyiar berita, B, pemahat kayu, C, kartunis komik, D, penyanyi suara, E, komponis orkestra. Kalau kita perhatikan di pilihannya, posisi katanya sudah yang depan udah benar ya. Penyair, penyiar, pemahat, kartunis, penyanyi, komponis, semua adalah nama-nama profesi. Dan yang bagian belakang adalah kata benda ya. Jadi puisi, berita, kayu, komik, suara, orkestra. Yang harus kita perhatikan di soal nomor 20, bahwa penyair itu adalah menghasilkan berupa puisi. Jadi kalau kita pilih penyiar menghasilkan berita, kurang tepat. Jadi penyiar itu hanya membacakan berita, bukan dia yang menciptakan berita. Pemahat dengan kayu bisa jadi, tapi pemahat juga tidak serta-merta seharusnya pemahat bukan kayu, tetapi pemahat seharusnya kita gunakan adalah misalnya patung, karena dia menghasilkan patung. Kayu itu adalah bahan bakunya. Kartunis menghasilkan komik, cocok. Ini tadi kurang tepatnya. Kemudian penyanyi suara, ini juga kurang tepat. Seharusnya penyanyi menghasilkan lagu ya, bukan suara.
Kemudian komponis orkestra ini harusnya menghasilkan lebih tepat kalau musik atau aransemen. Jadi kalau kita pilih yang tersisa yang paling bagus untuk dijadikan jawaban adalah yang di option C. Jadi ini ada beberapa soal TPA dalam subtes verbal meliputi sinonim, antonim, dan analogi. Dan bentuk-bentuk soal seperti ini yang sering muncul. Jadi dengan adanya video kali ini semoga bisa bermanfaat, bisa menjadikan referensi belajar dalam menghadapi soal tes nanti. Dan coba kamu komen dari 20 soal yang sudah kita bahas, kamu benar berapa, dan mudah-mudahan saja ketika nanti dites bisa menjawab lebih baik lagi dari yang percobaan atau mencoba menjawab pertanyaan yang kita tampilkan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.